hidangan yang sudah disediakan. Membuat pelepasan tangannya dan alhamdulillah ini bisa menjadi milik IAIN sekarang dan berdiri di lokasi ini. Nah, jadi sedikit banyak menjadi saksi juga bahwa IAIN ini sudah banyak memiliki kontribusi untuk kita di tanah Papua, khususnya di kota dan di Kabupaten Sorong jauh sebelum Provinsi Papua Barat Daya ini ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena terkait dengan visi kita umat Islam ini adalah Nabi diutus itu adalah untuk memperbaiki akhlak. Nah, jadi memang akhlak ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kita kehidupan sehari-hari. Nah, di mana juga kalau seandainya ilmu pengetahuan ini tidak diikuti dengan akhlak yang baik, maka ini bisa disalahgunakan. Itu tugasnya Pak Densus nanti. Kalau dia salah-salah melenceng-lenceng gitu. Nah, makanya beliau ada di sini. Nah, kami berharap mudah-mudahan dengan style ini ada atau IAIN ada, ini bisa memberikan kontribusi supaya antara ilmu dan agama itu bisa sejalan dan bisa menjadi rahmatan lil alamin. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kami Pemprov ini sangat antusias untuk mewujudkan transformasi dari IAIN menjadi UIN? Pertama, kita sejak awal akhir tahun 2022 dengan kehadiran provinsi ini, tentu provinsi ini kan harus ada punya persyaratan. Polda kita sudah punya, DPR sudah punya, MRP sudah punya, Pangdam sebentar lagi. Artinya semua perangkat ada, pengadilan agama semua sudah punya. Satu yang belum punya, universitas negeri. Nah, ini yang kita belum punya. Nah, untuk punya universitas negeri, tidak mungkin kita harus mulai dari nol. Itu kan effortnya cukup besar. Nah, kebetulan sudah ada IAIN. Kenapa universitas Islam negeri? Sehingga ini lengkaplah posisi provinsi yang baru ini memiliki semua yang dipersyaratkan. Nah, kemudian yang kedua terkait transformasi ini, betul tadi kata Pak Selamat. Kita di sini Pak, kalau ikuti regulasi, ikuti aturan, kita tidak memenuhi syarat semua. Termasuk provinsi ini bentuk juga kalau mengikuti aturan, mengikuti prasyarat, tidak layak jadi provinsi Pak. Tapi karena kita berbicara afirmasi, itu yang menjadi senjata kita. Nah, itu termasuk kemarin saya mengikuti bagaimana transformasi dan IAIN menjadi UIN ini. Provinsi itu memberikan backup, termasuk Bapak Gubernur. Kita sudah bertemu dengan Dirjen Pendidikan waktu itu, pendidikan tinggi waktu belum berpisah zaman Jokowi, termasuk dengan Dirjen di Kementerian Agama, Pak Sekjen, bahkan rapat terakhir di Hotel Borobudur Pak, itu sudah kita satu sepakat bahwa kalau menurut regulasi memang tidak memenuhi syarat, tetapi kita mengacu kepada tadi afirmasi. Ini daerah khusus, otonomi khusus gitu. Nah, belum ada universitas negeri. Dan katanya visi kita adalah rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya untuk agama Islam, tapi untuk semuanya. Siapapun itu boleh berkuliah di sini. Sehingga ini juga sejalan dengan rencana induk percepatan pembangunan Papua menuju pilar yang pertama, yaitu Papua cerdas. Nantinya Setain adalah tetap harus lebih berubah, lebih baik daripada sebelumnya. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak yang berdiri di dua wilayah Pak ya. Yang 200 meter dari jalan ini adalah kota, yang 200 meter ke sana adalah kabupaten. Ini adalah merupakan keuntungan bagi Setain bisa mempunyai dua induk ini. Mudah-mudahan bisa mendapat dua sumber juga gitu. Nah, ini adalah potensi ini Pak, potensi yang harus digarap gitu. Nah, itu memang pada waktu sebelumnya saya dengan Pak Hamzah sering berkeliling di Kabupaten Sorong, di kampung-kampung ya, di samping memperkenalkan Setain juga silaturahim di majelis taklim di kampung-kampung, sampai di Kelaporo, sampai di Mudan 3, Mudan 2 dengan Pak Hamzah, dengan teman-teman kita sampai di sana, bahkan sampai Lamono 4 pada waktu itu untuk memperkenalkan Setain ini. Ya, harapan kami IAIN ini
lebih dikenal oleh masyarakat Kabupaten dan Kota Sorong, bahkan di kabupaten lain. Harapan kami warga Kabupaten Sorong, ya, IAIN segera berubah menjadi UIN. Itu harapan kami. Insya Allah kita akan Lembaga hari ini mendapat dukungan dari berbagai elemen bahwa kita harus melangkah maju, tetap memperjuangkan, memajukan pendidikan di tanah Papua, menciptakan berbagai kajian-kajian disiplin yang mampu masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan, baik itu dari sesuai dengan keadaan dan sumber daya kita maupun sesuatu yang sangat kita butuhkan seperti kesehatan dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu target ketika beralih status menjadi UIN, karena UIN itu memberikan kita pilihan yang sangat banyak. Oleh karena itu kami sangat berharap dukungan yang terus-menerus dari pemerintah provinsi, kabupaten, semua kami lakukan ini untuk bagaimana bisa mengangkat harkat dan derajat orang-orang yang tinggal di Papua, supaya tidak dipandang bahwa orang Papua tidak punya pengetahuan yang layak seperti orang-orang di daerah yang lebih maju. Padahal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu bukan dilihat dari kampusnya yang berada di daerah yang cukup ramai, tetapi ini semua ditentukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan pendidikan itu. Oleh karena itu, sekecil apapun kampusnya, kita kalau memang berniat, kita luruskan niat kita untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, maka insya Allah kita akan dimudahkan dalam segala urusan. Terus sebagai salah satu contoh bahwa kami berasal dari komunitas masyarakat yang sangat sederhana dan tidak bisa mempunyai ekspektasi yang berlebih dalam menggapai pendidikan yang lebih tinggi, tetapi dengan semangat, dengan kerja keras, kami bisa melampaui semua yang tidak disangka oleh. Karena apa? Kami yakin bahwa setiap orang itu datang dari sisi-sisi yang sangka atau dia. Mungkin sholat isya